dalam rangka halal bihalal IMAP Pasundan yang kelima sekaligus pengajian kitab Bidayatul Hidayah di Pondok Pesantren Baitul Arqam Al-Islami Pacet, Bandung. Yang kami hormati segenap para santri dan alumni Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Kediri yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini memberikan kepercayaan kepada kami, suatu kehormatan kepada kami. Pesantren Baitul Arqam bisa dijadikan tuan rumah untuk ngaji bareng kitab Al-Bidayatul Hidayah bersama para masyayikh dan dewan kiai Pondok Pesantren Al-Falah Peloso. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pada malam hari ini kami semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini menjadi luar biasa karena kita akan membuka pengajian Bidayatul Hidayah. Biasanya hanya dikhususkan untuk konco-konco mutakharrij Al-Falah, tapi malam ini banyak muhibbin, santriwan, santriwati pondok apa? Niki namanya Baitul Arqam. Ini desanya apa, Kiai? Desanya apa? Desa Maruyung. 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 Kecamatannya apa? Kecamatan Pacet. Desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Luar biasa sekali. Tapi semoga faham dengan apa yang akan dibaca, karena kita akan membaca dengan metode pondok kita. Kalau di sini mungkin kalau maknani atau memberikan makna itu pakainya bahasa Sunda. Tapi kita pakai bahasa Jawa. Nyun sewu ya. Mboten menghargai bahasa Sunda, tapi karena kita tidak bisa bahasa Sunda. Nggih. Ya bukan karena apa bahasa Jawa adalah bahasa yang terbaik, tidak, tapi ya memang kemampuan saya dengan Gus Kausar itu hanya pakai bahasa Jawa. Kemarin dari Jepang, ya bagaimana wong kita bahasa Indonesia saja nggak lancar kok bahasa Jepang. Alhamdulillah, tapi nggih barokahnya hanya mampu pakai bahasa Jawa kita sampai ke Jepang. Alhamdulillah, luar biasa itu. Makanya santri harus pede. Kamu jangan nggak pede, walaupun kamu hanya bisa bahasa Sunda, yakinlah dengan tekun mengaji, dengan istiqomah mengaji, apapun yang kamu cita-citakan, apapun yang kamu inginkan, semuanya akan bisa kamu raih. Itu buktinya beliau ini, Gus Kausar, nggak bisa bahasa Indonesia, SD nggak tamat, nyampe Jepang. Alhamdulillah. Monggo kita mulai bareng-bareng. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhu al-imamu al-alimu al-allamatu hujjatul islami wa barakatul anami Abu Hamidin, nyatane Abu Hamid Muhammad ibn Muhammadin al-Ghazaliyu at-Tusiyu qaddasallahu ruhahu. Mugi-mugi
nucikake sapa Allah ruhahu ing ruhe Al-Ghazali wa nawwara lan muga-muga madangake sapa Allah dorihahu ing kuburane Al-Imam Asy-Syaikh Al-Ghazali. Amin. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi haqqo hamdihi kelawan sejatine muji ing Allah. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan iku ala khairi khalqihi Muhammadin nyatane kanjeng Nabi Muhammad rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi saking sakwuse kanjeng Nabi. Amma ba'du fa'lam ayyuhal harisu he wong kang lobo al mukbilu kang madhep alaktibasil ilmi ing atase ngalap ing ilmu al mudhiru kang mertelaake min nafsihi saking awake al haris mertelaake sidqar raghbati ing temene demen wa faratat ta'atusilan bangete bronto ilahi marang ilmu ngertiyo annaka ing sak temene sira iku ing kunta lamun ana sira iku taksidu nejo sira bitolabil ilmi kelawan nuprih ing ilmu nuprih nggih nejo al munafasata ing oncor-oncoran wal mubahatalan agreng-agrengan wa taqaddumalan dingini alal akroni ing atase pira-pira kanca wastimalati wujuhin nasilan amrih condong ing pira-pira wajahe para menungso ilaika marang sira wa jam'ahu tamid dunya lan ngumpulake ing pira-pira remukane donya fa anta mongko utawi sira iku sain wong kang lumaku fi hadmi dinika ing dalem ngrubuhake ing agama ira wa ihlaki nafsika lan ngrusakake ing awak ira wa bai'i akhiratika lan ngedol ing akhirat ira bidunyaka kelawan donya ira. Kalau jenengan mondok, kalau kamu mondok ke pondok Baitul Arqam ini tujuanmu tidak benar, tujuanmu tidak dalam rangka hanya sekedar izalatul jahli atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang mulia bahkan dalam rangka untuk nasrul ilmi atau bagaimana, tapi ada tujuan lain yaitu dalam rangka untuk jam'i khutamid dunya atau dalam rangka untuk mencari popularitas, dalam rangka untuk istimalati wujuhin nas, mencari popularitas ben amrih wong-wong do madhep ambek awake dhewe. Kalau tujuannya itu, maka kita itu laksana menjual akhirat kita dengan dunia. Awon banget. Jadi hati-hati, makanya adik-adik lek berangkat mondok niate sing bener. Jangan diniati yang negatif dalam rangka untuk munafasah. Munafasah itu artinya untuk bersaing dengan yang lain atau bahkan mengalahkan yang lain. Ben awake dhewe niku menjadi yang paling, tidak boleh seperti itu. Sudah kita ngaji dalam rangka untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, dalam rangka menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang manusia yang harus ngaji dan harus pinter, yaitu itu tidak mudah karena rata-rata wong pengen ngaji tahu orang berhasil kayak Gus Kausar, orangnya wow bisa jalan-jalan ke Jepang, bisa main-main kemana. Oh tidak, ini kita ke sana itu rangkanya juga enggak sekedar jalan-jalan, tapi juga untuk memamerkan kepada panjenengan bahwa orang ngaji itu bisa melakukan segalanya. Kadang-kadang konco-konco niku apa ya, salah paham dengan apa yang kita lakukan. Awake dhewe niku pengen nuduh nang masyarakat bahwa sebagai seorang santri kita bisa melakukan semuanya, tapi ternyata teman kita sendiri malah suudzon. Nggih. Itu yang sering terjadi kepada konco-konco yang mungkin ngajinya kurang sempurna. Sama lek mondok kurang suwi. Tahu kamu?
mondoknya kurang lama. Di Baitul Arqam ini harus 15 tahun. Iya, rata-rata santri peloson niku yai, itu kalau mondok rata-rata di atas 15 tahun. Kalau belum 15 tahun jadinya ya kayak ini, pengangguran, nggak jelas. Ya ya, wah ini bahaya ini. Fasufqatuka mongko utawi akad ira iku khasiratun kang tuna, wa tijaratuka utawi dagangan ira iku ba'iratun kang bobrok, wa muallimuka, jadi gurune sampean malah katut nih, wa muallimuka utawi guru ira iku mu'inun wong kang nulungi laka marang sira ala isyanika ing atase maksiat ira, wa syarikun lan wong kang nyekutoni laka marang sira fi khusranika ing dalem katunan ira. Niki. Jadi kalau kamu niatnya enggak jelas, gurumu sing ora roh apa-apa iku malah salah. Malah kleru. Gurune gak ngerti apa-apa karena muridnya memiliki niatan yang tidak baik. Gurunya jadi katut negatif. Padahal sing salah niku muridnya. Karena niatan yang tidak baik, akhirnya gurunya katut rusak. Seperti i'anah alal maksiyah, seperti itu. Nggih. Wa huwa utawi muallim iku kabai saifin, kaya wong kang ngedol ing pedang mingkoti itorikin marang wong kang begal ing dalan. Sama halnya kita mempersenjatai orang-orang yang mau melakukan kejahatan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin, senajan kelawan sak bagiane kalimat. Karena mongko ana sapa man iku syarikan wong kang nyekutoni lahu marang asi fiha ing dalem maksiyah. Ya, kita kalau memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan maksiat, maka kita pasti juga akan mendapatkan apa ya? Dosa yang dilakukan oleh asi tadi, orang yang melakukan maksiat akan mengenai kepada kita sendiri kalau kita membantu mereka. Wa ingkanat lamun ono sebaliknya apa niyatuka wa qasduka bainaka ing dalam antarane ira bainallahi taala min talabil ilmi saking nupreng ilmu iku al hidayata hidayah. Kalau dalam rangka untuk mendapatkan hidayah duna mujarratir riwayati, orang mligine riwayah, fa absyir mongko bungao sapa sira, fa innal malaikata krana sak temene malaikat iku tabsutu beber malaikah laka krana sira ajnihataha ing pira-pira suwiwine malaika idza masyaita, wa hitanul bahri utawi pira-pira iwake segara iku tastaghfiru bakal njalukake ngapura sapa hitan laka marang sira idza sa'aita nalikane lumaku sapa sira. Walakin yang bagi tapi ne prayoga laka kedhuwene sira apa anta'lama qabla kulli syai'in annal hidayata ing sak temene hidayah allati hiya kang utawi hidayah iku thamaratul ilmi, woe to buai ilmu iku laha iku kedhuwene hidayah bidayatun utawi kawitan wa nihayatun lan pungkasan wa zahirun lan zahir wa batinun lan batin. Jadi kalau niatan kita baik, niatan kita dalam rangka untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dalam rangka untuk sekedar riwayah, maka kita layak untuk membanggakan ilmu-ilmu kita. Karena apa? Karena memang itu ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluknya Allah itu akan mendoakan kita semua yang ada di pondok ini kalau niatan kita benar, kalau niatan kita baik. Ngeten ya, pokok dijogo niate piye amrih awake dhewe entuk ridhone Allah. Ngeten. Tapi ya kita harus tahu bahwa ngaji itu ada tahapannya. Ngaji itu ada tahapan-tahapannya. Ndak boleh belum pernah ngaji apapun kemudian lo langsung pengen buka kitab misalnya Fathil Wahab, tapi jurumiyah mawon dereng nate semerap, durung ngaji jurumiyah
durung ngaji ngerti sorof, durung ngerti nahwu, ujug-ujug wis pengen ngaji kitab-kitab yang berat, kayak ngaji tasawuf. Kesan sekarang ini modelnya kayak begitu, tidak tahu ilmu alat itu apa, tahu-tahu pengen ilmu tasawuf. Ini anak sekarang seperti itu, pengen belum tahu ngaji jurumiyah, tiba-tiba ada Gus Bahak dawuh-dawuh dengan ilmu-ilmu yang berat, tertarik dengan ilmu-ilmu itu. Ya kalau tertarik menjadi orang yang alim seperti beliau enggak apa-apa, kamu harus mondok, kamu harus ngaji, kamu harus belajar dulu. Sebelum menjadi seperti itu melalui proses yang panjang. Enggak boleh langsung jukuk, langsung tasawuf tok, gendeng Pak sampean Pak. Iya. Loh, iya. Di Ploso itu ngaji ihya itu rata-rata anak-anaknya sudah selesai madrasah baru ngaji ihya. Bukan kok biar lama mondoknya, bukan. Memang tahapannya seperti itu. Kita ngaji harus dari nol, dari ya masa ya kayak sekolah SD itu kan ada TK, ada kelas 1 SD atau MI, kemudian baru SMP, SMA, mosok tas lahir untuk umur 3 tahun langsung sekolah SMA. Kan rusak sekolah ini mangke. Nggih, mboten sae. Semuanya ada waktunya, semuanya ada tempatnya. Ngoten. Ilmu pun begitu. Ilmu itu ada bidayah, ada nihayah. Kita tidak boleh langsung nihayah tanpa tahu bidayah. Ada zahir, ada batin. Sebelum tahu zahir kita tidak boleh tahu batin. Ngoten. Wala wusula ila nihayatiha. Marang katoke bidayah, nggih, marang katoke hidayah illa ba'da ihkami bidayatiha angin ing dalem sause ngukuhake ing kawitane hidayah. Wala uthura lan ora ana ningali iku maujud ala batiniha ing atase batine hidayah illa ba'dal wukufi angin dalam sakwuse ningali ala zahiriha ing atase zahire hidayah. Jadi semuanya ada prosesnya. Prosesnya harus kita jalani dari awal. Bahwa kita tidak akan bisa mendapatkan tujuan kita tanpa melalui prosesnya. Jadi semuanya harus dari awal. Bidayah dulu baru nihayah. Zahirnya dulu baru batinnya, seperti itu. Wahana lan eling-eling utawi ingsun iku musyirun alaika bi bidayatil hidayati litujarriba drapun jajal sira biha kelawan bidayatil hidayah nafsaka ing nafsu ira wa tamtahina lan nyoba sira biha kelawan bidayatul hidayah qalbaka ing ati sira fa in sadafta mongko lamun beneri sira qalbaka ing ati sira ilaiha marang bidayatil hidayah beneri utawa nemu mailan ingkang doyong to condong wa nafsaka lan nafsu ira biha kelawan bidayatul hidayah mutawiatan ingkang nurut walahalan marang bidayatul hidayah qabilatan ingkang nampa fadunaka mongko ngalapo sira atatallu'a ing munggah ilan nihayati marang pira-pira pungkasan wa tahul hula lan manjing fi biharil ulumi ing dalam pira-pira segarane pira-pira ilmu. Kalau bidayah kemudian sudah bisa kita selesaikan, baru kita masuk pada ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu yang berat. Kita masuk pada buhur atau biharul ilmi, segaranya ilmu. Jenenge segara niku jeru. Lek kowe renang neng gone kolam renang wae ora iso, aja pisan-pisan pengen renang neng lautan. Nggih. Sakniki Gus Kausar niku pun gadah kolam renang. Wingi mamer kula. Kula pun saged renang. Tapi kula nggih mboten kula jaraken piyambaken niku teng pantai marono renang, mboten saged, mboten mampu bel. Masih iso renang sik. Napa nggih? Mubtadiin. Nggih, kula pun nyerah. Kula niku mboten saged renang. Pun wong melaku mawon sering kesandung kok malah ngon renang. Wa in sadafta lamun nemu sira qalbaka ing ati ira inda muwajahati kanalikane
oleh madhep ira ilaiha marang nafas ngoten biha kelawan bidayatul hidayah musawwifan halekang utawa ingkang ngende-ngende wabil amalilan kelawan amal bimuktadhaha kelawan tatrapane bidayah mumatilan ingkang ngakhirake fa'lam mongko ngertiya sapa sira anna nafsaka ing sak temene nafsu ira almailata kang condong nafas ila talabil ilmi marang nupre ing ilmu hiyan nafsu yaiku nafsu al ammaratu kang banget perintahe nafas bisui kelawan barang kang ala. Tapi lek swalike jenengan neng urusan bidayatul hidayah mawon wis aras-arasen. Ngamalne kitab bidayatul hidayah wis sering telat-telat, maka kamu harus tahu bahwa sampean ojo pisan-pisan munggah kelas dhisik. Wis. Ngoten. Nggih. Wa qadin tahaddut lan teman-teman tangi apa nafas mutiatan hale kang nurut lisyaitani marang setan al-laini kang den laknat setan liyudliya kadrapun nekani sapa setan drapun nekaake ngoten mawon sekian drapun nekaake sapa setan ing sira bihabli wururihi kelawan tampare kejlompronge setan fayastadrija kanuli mangkat-mangkat setan ing sira bimagi datihi kelawan sandupayane setan ila ghamratil halaki marang ya ila ghamratil halaki marang bangete kerusakan nggih wa qasdu utawi tujuane setan iku ayyurawija yen to mayokake setan alaika ing atase sira asyarra ing barang kang ala dipayokake fi asyarra ing barang kang ala fi ma'ridil khairi ing dalem dalane kebagusan. Ngeten. Jadi setan niku bisa memoles barang buruk menjadi kelihatan baik supaya laku. Iya, supaya laku. Jadi barang yang sebenarnya itu enggak baik tapi dipoles oleh setan sehingga kelihatan atau nampak baik karena mungkin awakmu gak kacamataan. Jadi sampean gak ngerti, mbok anggap iku apik akhirnya mbok emplok, mbok pangan ya wis bablas sampean. Nggih. Hatta yulhiqa kahinggone nemokake setan ing sira bil akhsarina kelawan pira-pira wong kang katunan apane amalan pira-pira amale alladzina dhalla kang sasar apa sa'yuhum lakone akhsarin fil hayati ing dalam urip ad-dunya kang parak hayat wahum hade utawi ahsarin iku yahsabuna nyono sapa ahsarun annahum ing sak temene ahsarun iku yuhsinuna gawe bagus sapa ahsarun sunan ing penggawean. Kan hampir rata-rata orang sekarang ini menganggap bahwa dirinya sudah berbuat baik, sudah melakukan hal-hal yang positif, padahal di mata Allah Ta'ala belum apa-apa, atau bahkan apa yang jenengan lakukan itu tidak memenuhi kriteria yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awake dhewe niku kan rumangsane salate wis trep, posone 30 dina wis gak enek bolonge belas. Tapi jenengan harus tahu bahwa sebenarnya yang membatalkan puasa itu ya sing jenengan pet niku pun semerap jenengan ngombe batalne apa minum membatalkan puasa, makan membatalkan puasa, tapi yang membatalkan pahalanya puasa itu tidak jenengan jaga. Iya. Kita biasa menjaga apa-apa yang membatalkan puasa. Oke. Tapi yang membatalkan pahalanya puasa itu kadang-kadang tidak kita jaga. Sholat panjenengan sudah sah, ibadah kamu sudah baik, tapi ingat bahwa ibadah itu ada pahalanya. Jangan-jangan ibadah yang kamu sampean lakukan itu tidak memenuhi syaratnya untuk diberi pahala. Ya kan bahaya niku. Perasaan kita sudah melakukan semuanya, tapi di mata Allah Ta'ala masih nol.
awake dhewe koyok gak nglakoni apa-apa. Medeni niku. Medeni padahal awake dhewe wis ngandalne kuwi. Itu semua sudah kita andalkan, wah aman nih. Awake dhewe dihisab aman nih. Perasaanmu aman. Nggih, dereng tentu. Ya. Wa inda dzalika lan nalikane mengkono-mengkono qasdu niku wau, ya telu maca. Ha iki tambah didalili mbek setan. Ya telu maca. To macaake alaika ing ngatas sira sapa syaitanu setan fadlal ilmi ing kautamanane ilmu wa darajatal ulama'i lan derajate pira-pira wong alim wa malan perkara warada kang kewarit apa ma fihi ing dalam ilmu minal akhbari wal athari. Pinter banget Pak setan niku, Pak. Yo apal Quran, apal hadis. Sama didalili, wis pokoknya ngaji penting banget dalile iki sampai semangat dengan semangat ngaji dibisiki setan. Lek dibisiki kiyaine wah gak percaya. Sing bisiki setan wes langsung berangkat ngaji. Ya. Wajul hika, tapi niki wajul hika lan nungkulake setan ing sira angkaulihi saking dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam manizdada ilman walam yastad hudan lam yastad mongko ora tambah man minallahi saking Allah illa bu'da angin adoh. Awake dhewe dilalek nenek hadis bentuke ngene iki. Ya. Sapa wonge tambah ilmune tapi kok ora tambah pituduhe, tidak bertambah baik amaliyahnya, maka dia sama dengan tidak tambah apa-apa kecuali bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ngono iku. Allah tambah adoh awake dhewe gak krasa. Awake dhewe luwih terbius oleh bisikan-bisikan setan sing rupa fadilai ilmu, fadilai ngaji, tapi awake dhewe dilalekne karo setan bahwa Kanjeng Nabi dawuh ngene iki. Sapa wonge ilmune tambah akeh tapi amaliyae tambah buruk. Makane lek tak pikir-pikir bener awakmu mondok 3 tahun kuwi. Gak usah akeh-akeh ilmune. Iya, ternyata resikonya enggak begitu berbahaya. Iya. Loh, kan mestinya banyak yang mondok di sini yang sudah 15 tahun ternyata amaliyahnya kayak dengan anak yang mondok 1 bulan lebih bagus dengan itu. Iya. Kadang-kadang bahkan senior pondok ini nyun sewu ini off the record aja. Biasa nih santri anyaran niku jamaahnya tengah jeng yai. Tapi begitu sudah 5 tahun jamaahnya di belakang. Di sini begitu ya? Enggak. Berarti enggak sama. Hampir rata-rata begitu. Hampir rata-rata di pelosok itu seperti itu. Kalau anak yang di depan itu satu ibtidaiyah. Nanti di sop ketiga, sop keempat anak kelas di atasnya, mungkin kelas 1 sanawiyah. Begitu anak musyawirin itu sholatnya di maktabah. Iya. Itu kalau di pelosok seperti itu. Ya semoga di sini enggak seperti itu. Hah? Yang diwajibkan di depan apa? Iya, jamaahnya kan wajib semuanya begitu ya. Iya. Iya, tapi yang di belakang yang tua-tua. Oh enggak. Oh enggak. Ya berarti bagus itu ya. Ya, menghindari ini soalnya. Ya, enggak apa-apa. Wa angqaulihi lan saking dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun. Lha iki Kang. Rungokno. Iki azabe kaya Gus Kausar akeh ilmune. Asyaddun nasi utawi luweh abote para menungso apane adzaban siksane yaumal qiyamati iku alimun. Wong alim lam yanfa'hu kang ora manfaati ing alim sapa Allahu Allah. Kang ora paring manfaat ing alim sapa Allah bi ilmihi kelawan ilmune alim. Nah, kan bahaya niku. Jadi wong sing paling abot siksane besok kuwi wong alim, Pak. Sing ora ngamalne ilmune.
Ya. Jadi ojo seneng-seneng dumeh dadi kiai mari ngono. Wah, bahaya yai jenengan saestu. Wa kana lan ono kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu ngendika kanjeng Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u kang ora manfaat apa ilmu wa qalbin lan ati la yasya'u kang ora khusyuk apa qalbin wa amalin lan amal la yurfa'u kang ora den angkat apa amal wa du'ain lan doa la yusma'u kang ora den rungu apa doa wa angkaulihi lan saking dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam marartu lailata usriya ing dalem wong ini den lakokake sapa bi ingsun bi aqwamin ketemu kelawan pira-pira kaum tukradu kang den gunting apa syifahum pira-pira lambene aqwam bimaka ridho kelawan pira-pira gunting minarin saking geni. Kanjeng Nabi niku pada waktu Isra menika dipun ketemukan dengan beberapa kaum yang di situ posisinya menggunting bibirnya. Akhirnya penasaran. Fakultu mongko ngucap ingsun, man utawi sapa iku antum sira kabeh. Awakmu sapa? Kok iso nglakoni koyo ngene yakmu sapa? Qalu matur kaum kunna. Ana kita iku nak muru perintah kita bil khairi kelawan kebagusan wala naktihi lan orang nglakoni ingsun to kita ing khair. Wanan halan nyegah kita anis syarri tapi wa naktihi lan nglakoni to nekani kita ing syarr. Nah iku. Iki bahaya banget ya. Ngajak tapi gak ngelakoni, ngelarang tapi malah ngelakoni. Bingung mboten jenengan? Ya bingung ya mondok Pak. Nggih. Ya seperti itu. Fa iyyaka mongko rumaksa sira ya miskinu antudina. Ing yen tata saking yen to nurut sira litazwirihi marang pengulas-ngulase setan wa tadalla lan nurut sira bihabli wururihi kelawan tampare penjelempronge setan. Fawailun mongko utawi kerusakan iku lil jahili haitsu lam yata'allam sekirane olah belajar sapa jahil marratan wahidatan. Nah niki sik mending wong bodoh Pak. Cara ancur-ancuran niku mek gur pisan tok. Wa wailun utawi kerusakan iku lil alimi haitsu lam ya'mal sekirane orang ngamalake alim bima kelawan perkara alim kang nglakoni alim ing ma alfa marratin kelawan 1000 ambalan. Bayangno antara 1 dengan 1000. Wong bodoh cara hancur iku cuman sekali. Tapi kalau orang pandai itu ancur-ancurannya sampai 1000 kali lipat. Ayo. Wes, aja pengen-pengen dadi kiai. Wes, dadi santri ae, aman niku. Hisape melok kiai ini. Lho nggih, mangkane awake dhewe niku lek dadi santri ndek pondok, iku aja diaku pondoke awake dhewe ben awake dhewe gak dadi kiai. Diakokne pondoke Mbah Jazuli. Jadi penanggung jawab besarnya adalah Mbah Jazuli, pun aman. Nggih. Wis to. Dadi santri ku sing pinter awakmu. Iya. Caranya seperti itu. Wa'lam anna an-nasa fi talabil ilmi ala salati ahwalin ila huna wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para sesepuh, para kiai ingkang hadir, panjenengan paring asmosten kiai. Kiai Athaillah selaku pimpinan Pondok Pesantren Baitul Arqam dan seluruh kiai yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan itu tidak mengurangi rasa hormat kita kepada panjenengan sedaya, konco-konco alumni dan konco-konco muhibbin dan seluruh santriwan santriwati Pondok Pesantren Baitul Arqam. Alhamdulillah malam ini kita bisa
sama-sama kumpul dalam rangka ngaji bareng, dalam rangka untuk mensyiarkan ngaji kitab kuning yang dari waktu ke waktu semakin tidak diminati, semakin tergerus oleh zaman. Makanya menjadi sangat penting bagi kita semua untuk mengenal pengajian kitab kuning. Mungkin ada beberapa konco yang baru kali ini mendengarkan cara ngaji yang modelnya kayak begini. Tapi kalau santri Baitul Arqam itu sudah makanannya tiap hari. Jadi pasti tahu kalau ngaji ya seperti ini. Mungkin yang beda hanya sekedar bahasanya saja. Tapi kalau ngaji ya harus bawa pulpen, bawa kitab. Kalau ngaji model mendengarkan, berdiri pulang lupa semua. Loh, saya nggak menghina jenengan karena saya juga seperti itu. Mbah Yai Huda itu kalau ndawi putra-putra, ndawi santri-santri, itu sebelum dawuh selalu berpesan, siapkan bolpen kamu, siapkan kertas kamu, tulis semua apa yang saya ucapkan. Karena memang kemampuan kita sangat terbatas. Apalagi untuk urusan-urusan seperti itu. Kalau urusan cerita film, cerita apa, saya yakin kamu lebih hafal daripada saya. Nggih. Gampang nyantole lagu-lagu mungkin orang sini pantura. Itu Sunda itu Pasundan itu apa itu? Tarling. Nggak tahu saya kalau orang Sunda itu apa itu. Pasti kamu hafal semua dengan lagu-lagu itu. Tapi kalau menghafalkan Nazom Alfiyah, Masya Allah, diwajibkan 1 tahun 700 bait saja, itu sudah banyak yang rontok. Di pelosok seperti itu, Pak. Tapi kalau disuruh menghafalkan lagu-lagu, cepat banget. Makanya Mbah Yai ini selalu dawuh, aku sakdurunge ngomong, ceklen bulvelmu, siapno kertasmu. Selalu seperti itu. Makanya kalau ngaji sebaiknya bawa kitab. Biar setidak-tidaknya kalau kita tidak paham, nanti bisa kita buka lagi di rumah. Nggih, karena paham itu tidak bisa kita pastikan sekali ngaji langsung paham, belum tentu. Banyak di antara kita itu dulu sekolah kelas 1 sanawiyah atau kelas 2 sanawiyah itu fahamnya nanti di Fathul Qorib. Banyak yang seperti itu. Atau bahkan fahamnya setelah dia menjadi guru. Banyak. Makanya monggo rajin untuk menulis dan mencatat semua apa yang dikatakan oleh guru-guru kita. Ya. Ini kalau bisa ya seluruh santri Baitul Arqam seperti itu. Nanti Gus Kausar dawuh-dawuh, kamu siapkan bolpennya, kamu siapkan kertasnya, seperti itu. Konco-konco mutakhorijin, alhamdulillah jenengan harus berterima kasih kepada Sahibul Ma'had Baitul Arqam karena setelah berkenan untuk menerima panjenengan semuanya mengadakan pengajian yang luar biasa seperti malam ini. Matur nuwun Kiai atas waktunya, atas semuanya yang telah panjenengan berikan kepada konco-konco alumni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan balasan yang terbaik panjenengan dan keluarga besar Pondok Baitul Arqam. Konco-konco alumni ingat, panjenengan berkewajiban untuk terus meramaikan, merutinkan kegiatan kita ini. Jangan sampai
pengajian ini kita buka, kemudian tidak diteruskan. Ojo mek gur digawe formalitas. Kemarin pada waktu tahun kemarin di rumahnya Ceng Fauzi itu kita buka ngaji Minahus Saniyah. Semoga itu hatam. Saya kok ragu-ragu ya. Iya. Sekarang kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ini walaupun kitab kecil, tapi ini adalah kitab pegangan seluruh pesantren yang ada di Indonesia. Hampir semua pesantren itu ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Makanya tidak salah apabila panjenengan memilih kitab Bidayatul Hidayah untuk dijadikan pengajian rutin. Sekalipun ringan, sekalipun ini kitab mudah, tapi kalau diamalkan maha dahsyat sulitnya. Iya. Mudah difahami belum tentu mudah dilakukan. Iya. Berat banget. Makanya monggo kegiatan ini kita rutinkan, semoga di pertemuan yang akan datang kita bisa memulai kitab lagi dengan kitab-kitab yang lebih muktabar lagi dan dengan kualitas yang lebih baik lagi. Konco-konco santri Baitul Arkom, jenengan harus melihat senior-senior yang ada di sini. Kamu harus lihat ini, walaupun potongannya kayak begini. Ini adalah kiai-kiai di daerahnya. Dia menjadi ustadz-ustadz di daerahnya. Panjenengan, kamu semuanya, kamu harus siap untuk meneruskan perjuangan senior-senior kamu ini. Jangan sampai kamu tidak tahu kewajiban apa yang harus kamu lakukan pada waktu kamu di pondok. Jadi sama harus tahu di rumah itu nanti bagaimana. Ini meneruskan pengajian senior-senior itu tidak mudah. Harus kamu latih dari sekarang. Harus dilatih dari sejak dini. Seperti ngimami, seperti berjamaah, ngimami tahlil. Harus kamu latih. Jangan sampai pada waktu kamu nanti pulang ke rumah, disuruh ngimami tahlil, kamu nggak hafal. Bahaya itu. Yang rusak bukan kamu, tapi pondok Baitul Arkom ini. Masa tahlil aja nggak hafal santri Baitul Arkom, kan lucu. Sebenarnya pasti hafal, saya yakin pasti hafal, cuman mentalnya saja. Iya, karena tidak terlatih. Makanya latihan itu menjadi sangat penting. Sekali lagi, saya yakin bahwa semua santri kalau hanya sekedar tahlil, yasin, itu pasti hafal. Cuman permasalahannya karena mentalnya tidak terlatih, akhirnya pada waktu pegang mic, lupa semua. Lupa semuanya, iya. Itu karena kita kalau di depan itu kadang-kadang memang seperti itu. Orang kalau nggak bisa ngimami, sholat jamaah isya 4 rakaat, bisa jadi 5 rakaat loh. Loh nggih, dulu kakak saya namanya Guzidni, itu pernah loh baca Qul ya ayyuhal kafirun tidak bisa keluar. Loh nggih, karena ngimami Mbah Yai Zainuddin. Bayangno Pak, loh wajar santri seperti itu wajar. Kiai tidak akan marah, karena pasti Kiai tahu bahwa ini karena ada saya di sini. Iya, makanya nyuwun sewu Kiai, kalau ada panjenengan melatih siapa santri baru untuk ngimami, panjenengan jangan sholat di depan, itu bahaya. Jangan, biar terlatih dulu baru panjenengan di depan, itu nanti sudah aman lah. Dan itu wajar, makanya monggo, mumpung kamu masih ada di pesantren, mumpung kamu masih ada di pondok, ayo latih. Biar biar terbiasa ngimami, jadi nggak kaku. Susah loh, saya sebut benar-benar berat, benar-benar nggak ringan itu. Karena ya itu tadi, karena kebiasaan, karena mental kita. Makanya santri-santri yang ada di sini seperti latihan-latihan khutbah,
lagian baca tahlil, ngimami yasin, itu harus dilatih. Kalau tidak, nanti mesti makmumnya bingung semuanya. Nadanya imam itu membingungkan makmumnya. Coba sekali waktu kita challenge santri Baitul Arqam untuk ngimami yasinan, mesti nanti makmumnya kacau. Challenge aja, ditunjuk satu orang, siapa itu suruh ngimami, mesti kacau. Tidak apa-apa, itu dalam rangka pelatihan, dalam rangka melatih mental kita. Siapapun yang disuruh maju, jangan sampai mundur. Walaupun kita sampai nangis, walaupun kita sampai berkeringat, sampean harus siap semuanya. Harus siap. Kita hanya tahadus bin nikmah saja, bahwa sekarang ini banyak kiai-kiai muda yang luar biasa diterima di masyarakat, yang memang dibesarkan di pesantren. Banyak sekali. Kalau dulu mungkin kita tertinggal jauh lah dengan beberapa mubalek yang memang bukan keluaran pesantren, tapi sekarang ini sudah sangat banyak, dan semoga ini semua ada yang meneruskan. Jangan sampai kita yang sudah berdarah-darah ini, kados Gus Kausar sampai buat acara-acara seperti itu, tidak ada yang meneruskan. Itu harus ada yang meneruskan. Kalau ada mubalek yang dari daerah Pasundan ini kemudian viral, wah luar biasa, menarik sekali itu. Ada mubalek pakai bahasa Sunda, kemudian diterima sampai nasional, wah mantap itu. Berarti ada mubalek yang berbahasa Sunda yang bisa menipu seluruh masyarakat Indonesia. Wah, ya itu prestasi, tidak apa-apa, ya harus seperti itu. Pokok bagaimana santri itu harus terus maju dan tidak ketinggalan, ya. Pokoknya pripun lah, usahakan panjenengan sebagai santri itu mampu membanggakan atau mampu dibanggakan oleh masyayihnya, guru-gurunya. Ya aja sampai megur kue, saya lulusan Baitul Arqam, saya alumni Baitul Arqam, tapi Baitul Arqam enggak ngakui kamu. Jangan sampai seperti itu. Kamu harus membanggakan pondokmu, oke, tapi kamu juga harus benar-benar dibanggakan oleh pesantrenmu. Santri ini kudu berusaha untuk menjadi santri yang tidak pernah dilupakan oleh kiainya, yang tidak pernah dilupakan oleh pondoknya. Harus. Tidak harus dengan keilmuannya, tapi bisa dengan keistiqomahannya. Kalau kamu merasa menghafalkan Alfiyah 5 bait per hari kok berat, wis nyerawai santri, awakmu belajar istiqomah salat 5 waktu neng masjid, neng ngarep dewi, kuwi engko mesti kiaimu enggak bakal lali mbek awakmu. Wis toh, belajar. Kalau kamu sudah merasa lemah untuk menghafalkan, carilah cara bagaimana nanti kamu akan menjadi santri yang membuat terkesan kepada guru-guru kamu dengan cara yang lain. Misalkan kamu istiqomah jamaah, istiqomah berpuasa, istiqomah di dalam menjaga kebersihan pesantren. Banyak cara yang bisa kamu lakukan untuk membuat guru-guru kamu terkesan dan selalu mendoakan panjenengan. Jadi sekali lagi, sing kreatif dari santri, masih bodoh kudu kreatif. Iya, loh, tidak semua santri ini nanti akan jadi kiai loh Pak. Tidak semuanya. Nanti ada juga yang bagiannya bagian bangun masjid, bagian ngersii masjid. Lelek semuanya jadi kiai kan bahaya malah mangke. Kiainya 1000, santrinya cuman 10. Bayangkan, akeh kiai ini daripada santri ini itu malah betul menarik. Pun, sementing bagaimana kamu menjadi santri yang bermanfaat.
bagaimana menjadi santri yang bisa membanggakan guru-guru kamu. Pun niku mawon ingkang saged kula aturaken, matur nuwun. Terima kasih atas semua penghormatannya. Semoga tahun depan kita bisa mengadakan acara yang sama, mengadakan acara yang lebih meriah lagi, dan ingat, ini adalah halal bihalal yang luar biasa. Karena ini di tempat yang sangat jauh di Pasundan, di daerah Bandung, mendatangkan penceramah dari Jepang. Wah, luar biasa. Nggih niku mawon ingkang yang bisa saya haturkan, matur nuwun, terima kasih dan mohon maaf mungkin tidak bisa memberikan yang terbaik. Mohon maaf Kiai kalau ada salah satu atau mungkin konco-konco alumni yang tidak berkenan di hati panjenengan. Saya memohonkan maaf untuk mereka semuanya dan doakan bagaimana konco-konco santri atau konco-konco alumni Al-Falah bisa diterima di masyarakatnya dan bermanfaat di lingkungannya. Niku mawon ingkang saged kula aturaken, nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billah. Para kiai, para tokoh, para sesepuh, bini sepuh, khudamai hadzal ma'had, teman-teman mutaharijin, mutaharijat Pondok Pesantren Al-Falah, para wali santri, para santri Pondok Pesantren Baitul Arqam, baik laki ataupun yang putri. Alhamdulillah kita bisa bertemu di kesempatan kali ini dalam rangka halal bihalal sekaligus pembukaan kitab yang sangat luar biasa, yakni kitab Bidayatul Hidayah yang tadi dibawakan oleh saudara kami Kiai Haji Fahim Ruyani. Sebuah kitab yang tadi didawahkan, mungkin kitabnya kecil, tapi ini adalah kitab yang sangat penting. Dalam kitab Al-Anwar Al-Lami'ah dikatakan, man qara'a bidayatal hidayah ruziqal ilmu wal hidayah, wa man qara'a al-ihya haraja an dairati ahli syaqa. Orang yang mau mentelaah, mau mengkaji, mau membaca, kemudian mendalami, pada akhirnya mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, insya Allah akan mudah untuk mendapatkan pencerahan dalam keilmuan dan juga punya kemudahan untuk menangkap petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau meningkat lagi, wa man qara'a al-ihya haraja an dairati ahli syaqa. Siapapun yang siap untuk mengkaji kitab Ihya, maka insya Allah dia dipastikan keluar dari kelompok-kelompok yang salah, kelompok-kelompok yang tersesat. Walhasil ini adalah kitab yang sangat istimewa, satu di antara begitu banyak karangan Al-Imam Al-Ghazali, dan yang membuat semakin istimewa kebetulan kitab ini disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan Maraqil Ubudiyahnya. Moga-moga sebagaimana tadi didawuhkan oleh Gus Fahim, sedikit banyak kita punya kemampuan untuk mengamalkannya. Jangan sampai kemudian kita ngaji terus masuk dawuh manisdada ilman
walam yastad huda lam yastad minallahi illa bu'da. Jangan sampai kemudian keilmuan kita meningkat tapi kita semakin jauh dari rasa takwa, dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga teman-teman semuanya, teman-teman mutaharijin, mutaharijat, dan juga teman-teman santri Baitul Arqam, moga-moga mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan moga-moga benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang muktabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sowan kita ke sini ini ya tadi awal adalah untuk halal bihalal. Halal bihalal itu hanya sebuah istilah yang biasa digunakan untuk alumni-alumni Peloso dalam rangka bersilaturahim, dalam rangka sambang sana, dalam rangka mempererat ukhuwah, ma'hadiyah, ukhuwah, perjuangan di antara kita-kita para santri. Moga-moga menjadi silaturahim yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sudah disampaikan Gus Rahim, kami juga sangat berterima kasih sekali kepada keluarga besar Pondok Baitul Arqam telah memberi kesempatan dan juga siap untuk direpotkan dengan kehadiran teman-teman semua, khususnya ya kehadiran kami-kami ini, karena ini adalah ngaji saya yang paling jauh. Ini kalau saya berangkatnya dari rumah saja, ini sudah luar biasa jauhnya. Apalagi saya berangkatnya dari Tokyo. Saya berangkatnya tadi malam itu terbang dari Haneda dan pagi tadi baru mendarat di Cengkareng. Malam ini sudah berada di sini. Ya mungkin ya kayak tadi didahulukan Gus Wahim itu, walhasil ngajilah yang kemudian memberikan berkah luar biasa bagi kita-kita yang hanya seperti ini, yang hanya tampilannya saja. Kalau dalam Ihya disebut dengan al-mutasyabbihun, atau di kitab yang lain disebut dengan al-mutasyayikhun, artinya orang-orang yang punya tampilan kayak kiai, kayak santri, itu pun sudah mampu membuat kami jalan-jalan kemanapun kami mau. Bahkan ada beberapa perjalanan yang tidak saya ikuti, yang dilakukan oleh Gus Wahim beberapa bulan yang lalu di Swiss, di Paris. Saya tidak ikut, tapi itu kalau saya pengen ikut ya mesti ikut itu, tapi karena momentumnya yang tidak tepat akhirnya saya nggak ikut. Walhasil santriku pancen pena. Dan itulah yang membuat kadang-kadang orang itu melihat santri uripnya nggak jelas, hidupnya nggak jelas, tapi kok iso pena. Santri itu konsentrasinya apa, kerjanya kapan, bentuknya mek koyok ngono, tapi kok iso ngono. Acaranya apa, tapi kok bisa apa-apa. Walhasil sekali lagi yang harus kamu pahami adalah al-ilmu itu pancen yarfa'u buyutan la imadalah, tapi wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi. Bahwa teman-teman santri yang masih kecil-kecil dan nggak begitu paham sebetulnya tujuannya nyantri itu mau ngapain, tetaplah bertahan, tetaplah berjuang untuk tenang. Saya itu di mana-mana selalu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, tib nafsan fa inna ahlal malahi fi malahihim wa ahlas sina'at fi sina'atihim wa tujar fi tijaratihim. Santri-santri semuanya
Saya tidak akan ngomong banyak-banyak karena ya saya ini masih gimana ya, situasi saya itu masih otaknya masih otak Jepang. Nah, tapi saya hanya akan cerita tib nafsan. Kamu itu harus tenang, harus yakin dengan ngajimu. Fa inna ahlal malahi fi malahihim wa ahlas sinaat fi sinaatihim wa tujar fi tijaratihim. Mereka yang punya kemampuan untuk menemukan kebahagiaan dengan semua alat musiknya, dan orang-orang yang habis-habisan bekerja dengan segala kesibukannya, para saudagar melakukan apapun demi mempertahankan kekayaannya, tapi kamu harus tetap tenang. Anta ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih. Kamu harus tetap tenang, harus tetap menyamankan diri, karena kamu harus tahu bahwa kamu dengan ngaji ini itu menunjukkan bahwa kamu sedang berada di lingkungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Artinya apa? Ketika mereka mati-matian berjuang dengan kebahagiaan yang bersifat duniawiyah, kamu lagi berjuang untuk memantaskan diri, pada akhirnya mendapatkan sa'adah al-abadiyah, mendapatkan kebahagiaan tanpa batas, berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang hanya mengejar duniawiyah saja, mereka kemudian tenang dan meninggalkan istirahatnya, meninggalkan kenyamanannya. Kamu jangan pikir bahwa para pengusaha, orang-orang yang sukses itu orangnya hidupnya tenang-tenang saja. Tidak. Mereka semua terus berpikir, terus memeras otaknya, bahkan memeras keringatnya. Kalau perlu memeras otak dan keringat orang lain untuk sesuatu hal yang pasti akan ia tinggalkan. Kenapa kita tidak mampu dan tidak mau untuk berjuang untuk kebahagiaan tanpa ujung bersamaan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya juga agak heran di tengah gempuran kampanye anti pondok pesantren, kok ternyata di Jawa Barat, apalagi di Bandung, pondok santrinya masih sebanyak ini. Moga-moga istiqomah ini, moga-moga selalu meningkat dan benar-benar istiqomah. Ya, kalau di rumah kami itu wajar, wong kami itu memang di kampung dan ya memang kalternya kalter desa gitu loh. Kalau di sini, kalau saya jadi orang Bandung nggak tertarik ngaji saya, asli. Saya tadi itu ya baru pertama, saya tadi itu kesini itu naiknya apa itu? Wus apa was? Bacanya gimana? Terserah lah, itu tidak penting, nggak mungkin dihisap gara-gara salah baca itu ya. Mau wus mau was, tapi luar biasa tadi itu. Saya lihat indah sekali, malah saya lihat sungai-sungai, langsung pengen mancing saya. Ya Allah, luar biasa betul. Masya Allah, syukuri betul, panjenengan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian menjadi santri. Berterima kasihlah kepada siapapun yang membuat panjenengan kemudian terpaksa mondok ini. Tidak ada, ngaji itu nggak terpaksa, tidak ada. Saya ini kalau bukan karena putranya orang tua saya, ya nggak tertarik ngaji itu. Saya ini kalau bapak saya nggak galak, kalau orang Jawa bilangnya galak, kalau sini apa? Hah? Galak, sama Mas Oto. Orang tua saya ini adalah orang tua, ya bukan hanya orang tua saya saja, ya paman-paman saya, semua orang tua kami ini
adalah orang yang tidak pernah menyerah terhadap anak, untuk kemudian terus mendorong, memberikan contoh, memberikan uswah terkait ngaji. Kalau boleh dibilang selalu mendoktrin kami bahwa kamu tidak akan pernah bahagia, jangankan di akhirat, di dunia saja tanpa ngaji. Orang tua kami ini adalah orang tua yang benar-benar qaulan wa fi'lan meyakini, mengamalkan afdhalut turuq ilallah thariqatut ta'lim wa ta'allum, bahwa jalur paling efektif atau bahkan satu-satunya jalur untuk menuju Allah Subhanahu wa taala ya hanya thariqah ngaji, thariqah ngaji, thariqah ta'lim wa ta'allum. Loh iya, dan itu memang begitu. La yasihu az-zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Kita semua sepakat. Kamu kayak tadi didahulukan oleh Gus Wahim. Kamu mau, saudara, kamu mau mencoba gaya zuhud model apa saja, mau mencoba pakai penampilan tokoh sufi manapun, kalau tidak didasari keilmuan yang cukup, itu semua hanya omon-omon, kata Bapak Presiden. Omon-omon belaka itu tidak bisa, Pak, tidak bisa. Abu Ubaidah ibnil Jarrah mengatakan dengan tegas, Abu Ubaidah itu kan sama-sama kita tahu, beliau adalah aminu hadhil ummah. Ini adalah syahadah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling bisa dipercaya. Beliau tegas mengatakan bahwa rubba mubayyid lisiyabih tapi mudannis lidini. Akan banyak orang yang tampilannya sangat-sangat islami, tapi perilakunya, kelakuannya, atau bahkan omongannya itu malah membuat Islam ini semakin lemah, semakin terpuruk di tengah-tengah masyarakat. Sudah berapa banyak di antara kita sesama para santri yang tampilannya super santri, sangat NU, bahkan kopiahnya ada tulisan Nahdlatul Ulama, tapi sama sekali tidak mencerminkan Mbah Hashim, tidak mencerminkan Mbah Wahab, tidak mencerminkan masyayikhinal kiram as-sabiqinal awwalin. Artinya apa? Bahwa atribut atau apapun itu tidak menentukan isi, sama sekali tidak menentukan isi. Maka dari itu saya hanya akan matur, dan ini situasinya hujan, sama nanti malah tidak bisa pulang. Mumpung beliau-beliau Romo Kiai siapa? Fuad Mustafa. Romo Kiai Fuad Mustafa, pokok yang sepuh-sepuh lah, yang sepuh-sepuh atau disepuhkan, karena kadang-kadang ada yang masih muda tapi memang sangat berkualitas, biasa ya, kayak itu loh, kayak tadi dibaca itu Syekh Nawawi, seingat saya sempat menyebutkan apa ya, apa tadi, saya sempat baca, melihat sekilas begitu. Wa kam min sahirin lahadathu inayatu minallah fahtajat ilaihil akabiru. Artinya kadang-kadang memang ada santri itu masih cukup muda, tapi dibutuhkan banyak orang. Orang itu kalau sudah tersentuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itu enggak gini loh, bahwa siapapun yang akan ditokohkan itu tidak dilihat dari fisiknya, sama sekali tidak. Ada yang usianya mungkin memang sepuh dan ilmunya juga sepuh, ada yang usianya mungkin sangat muda tapi ilmunya sepuh, ada yang sepuh secara usia tapi ilmunya ibtidah. Maka
mumpung beliau-beliau yang sepuh dan memang bisa kita sepuhkan muda, adik-adik itu tidak memanfaatkan kesempatan ini. Terutama panjenengan-panjenengan yang punya anak, jangan sampai tidak memanfaatkan momentum ini. Karena sekarang cari kiai, cari pondok itu sulit loh. Loh, betul itu. Orang pengen punya pondok itu banyak. Kemudian karena dia punya fasilitas, punya uang atau punya apa, dia bikin pondok. Banyak sekali. Makanya tadi saya enggak perlu tanya, saya hanya tanya sekali tok. 2 kali nih. Yang pertama saya hanya tanya, sama namanya siapa Mas? Atoillah. Yang kedua saya hanya tanya, sama pondoknya di mana? Di Termas. Sudah selesai itu. Karena al-qiraah was al-ilmu wal qiraah itu sunnatun ya'khuduhal asahir anil akabir. Bahwa ilmu itu hanya sebuah perilaku yang kita ambil dari para sesepuh, kemudian kita getok tularkan. Apa kalau bahasa sininya ya? Kita share itu apa namanya? Kita bagi kepada generasi berikutnya. Kalau misalnya tadi Kiai Atoillah, saya tanya, jenengan mondoknya di mana? Oh, saya tidak pernah mondok. Ya gagal langsung. Dia gagal memimpin Baitul Arqam. Berarti Baitul Arqam telah memiliki kiai yang salah. Karena dia ngambilnya dari mana? Ilmu ini tidak bisa. Ilmu ini harus wa niyatun wa qaulun summa fi'lu. Itu harus semuanya muwafaqah lima fa'alahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa niyatun wa qaulun wa fi'lu summa fi'lu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Niatan saja, apalagi omongan, perilaku kemudian tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka dia gagal. Maka Imam Malik mengatakan, loh, terus hubungannya dengan omongan saya tadi apa? Hubungannya adalah kita harus punya jalur, harus punya tangga yang jelas, sampai apa yang kita baca, kemudian kita amalkan ini benar-benar sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Malik tegas mengatakan, la tatlubul ilma an ahlil bidah. Kamu jangan sampai punya kiai yang semuanya menurut saya. Tidak bisa. Ini bukan agama mbahnya. Tidak ada bahasa menurut saya itu, tidak ada. Yang ada menurut guru saya, dan dari gurunya menurut gurunya, dari kakek gurunya menurut buyut gurunya, sampai menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang positif itu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tatlubul ilma an ahlil bidah wala amman la yu'rafu bitalab. Dan jangan sampai kita ngaji pada orang yang tidak kita ketahui dia dulu ngajinya di mana. Ada orang tahu-tahu bikin pondok pesantren, tahu-tahu jadi ustadz, tahu-tahu jadi kiai. Ya berat Pak. Saya ini sudah magang jadi kiai agak lama loh, dan itu pun belum jadi kiai, padahal magangnya lumayan saya ini loh. Benar itu. Dan saya cukup serius untuk magang itu, tapi ternyata juga walhasil moga-moga semuanya diberi keyakinan yang mantap, diberi keistiqomahan dalam perjuangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu kalau akhir-akhir ini melihat misalnya kayak di apa namanya, media-media sosial, betapa banyaknya orang-orang di luar sana yang sangat negatif melihat pondok-pondok pesantren.
Tapi menurut saya itu bagus. Jadi saya juga nggak kecewa. Artinya bagus untuk kemudian menjadi semacam warning buat kita para santri, bahwa kita para santri itu ada rambu-rambu sosial yang harus benar-benar kita pegang. Jangan sampai kemudian kita sembrono. Kayak tadi didahulukan Gus Fahim, teman-teman Baitul Arqam, khususnya yang laki-laki itu, kamu itu datang ke sini bukan siapa-siapa, dan mungkin ada di antara kalian bukan anaknya siapa-siapa. Di sini kemudian kamu dilatih untuk bukan hanya sekedar alim, tapi ke depan kamu mualim. Bukan hanya sekedar akan menjadi santri, tapi ke depan kamu akan menjadi tokoh. Hari ini kamu lagi mati-matian mencari panutan, besok kamu akan menjadi panutan. Dan ketika mentalitas kamu tidak kamu bangun dan niatan kamu tidak kamu benahi dari awal sebagaimana tadi dibacakan oleh Gus Fahim, maka ini akan sangat berbahaya sekali. Kamu yang bukan siapa-siapa, karena hanya sekedar apal tahlil saja, tahu-tahu kamu sudah dipanggil ustadz. Sebentar lagi kamu jalan ke sana kemari sudah pakai surban. Kamu yang daftar haji saja belum mampu, tahu-tahu kopiahnya sudah putih. Orang semakin segan, orang semakin sungkan. Kamu tidak dibiarkan duduk di belakang, kamu ditaruh di depan. 1-2 orang mulai tertipu. Ketika kamu memberikan fatwa, ngomong sak ngomong, 1 kalimat 2 kalimat selalu didengarkan. Wah, itu super bahaya. Padahal kamu ngaji di Baitul Arqam mungkin hanya 3 bulan dan gak kerasan. Tapi kebetulan pada waktu itu ada latihan tahlil dan kamu ikut. Wah, ini sangat-sangat bahaya sekali. Itulah kenapa kemudian kamu harus benar-benar matang. Ngaji ini matang. Karena ketika kamu penampilannya santri dan kamu meleset langkahnya, omongannya, maka yang kena pada akhirnya santri secara keseluruhan. Dulu, bukan dulu banget, bukan, baru beberapa tahun yang lalu, Saman masih ingat ada pelecehan di pondok di Jawa Timur apa enggak? Saman tahu nama desanya apa? Kopi itu pakmu. Hah? Sama kan? Kayak pondok yang kita halal bihalal ini. Itu semua orang pahamnya pelakunya Gus Fahim. Lah. Artinya apa? Bahwa kenapa tadi saya ngomong bahwa mungkin cibiran-cibiran terkait kepesantrenan dan lain sebagainya itu jangan kemudian membuat kita ini kecewa, marah, enggak, tapi harus kita jawab secara logis. Ada beberapa perilaku kita yang memang membuat pesantren itu pada akhirnya punya kepantasan dianggap seperti itu, karena perilaku yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh beberapa orang yang tampilannya kayak kita. Makanya bagi semua teman-teman yang hari ini ditokohkan, hati-hati, hati-hati. Ada 2 hal yang sangat sulit untuk dikendalikan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-batnu
wa madunah. Yang paling sulit untuk kita kendalikan itu adalah kerakusan kita akan dunia ini. Dan yang kedua adalah nafsu kita terkait lawan jenis. Santri-santri semua harus ingat, iblis saja ketika ditanya senjata-senjatanya, dia ngomong dengan tegas, sihami allati ramaitu biha walam ukhti an-nisa. Peluruku yang ketika saya lempar dan tidak pernah meleset itu perempuan. Maka kamu yang kebetulan menjadi tokoh, apalagi kamu punya pesantren dan punya santriwati, kamu nggak usah macak wali. Kamu nggak usah, loh iya bener ini saya seriusin. Perjuangan kita ini berat betul. Apalagi ditambah dengan langkah-langkah yang modelnya kayak begitu itu. Kamu itu ingat ya teman-teman santri Baitul Arqam, ketika kamu nanti pulang, entah hanya sekedar liburan, apalagi sampai kamu sudah harus meninggalkan pondok ini, berkhidmah di tengah-tengah masyarakat, atau pulang berkhidmah di tengah-tengah keluarga, kamu harus ingat, seberapa lama pun kamu ada di pondok ini, maka label Baitul Arqam ini kamu bawa terus. Insolaha ya, solaha sairu hadal ma'had, tapi wa ing fasada ya fasada. Kalau yang kamu lakukan sebagai alumni Baitul Arqam itu positif, maka pondok ini super positif di tengah-tengah masyarakat. Tapi sekecil apapun, ini kisahnya saya cerita yang nyata-nyata saja lah. Suatu ketika, suatu sore, lo bener ini, suatu sore saya ini entah kenapa pas lagi tiduran begitu, tahu-tahu ditelepon oleh beberapa alumni dari Magelang. Saya angkat, kemudian dia tanya dan cerita, awalnya cerita kemudian tanya, cerita bahwa hari ini, ya kala itu maksudnya, di Magelang itu ada alumni Ploso melecehkan santrinya, jumlahnya 4 korbannya. Saya tanya namanya siapa, disebutlah namanya Fulan bin Fulan, tidak kenal saya. Mungkin ya karena santri itu bayangan saya tidak sesuai daunnya Gus Wahim tadi, satu nggak pinter, kedua nggak pernah jamaah, jadi kita nggak kenal. Setelah saya tanya betul itu tetangganya siapa, tidak ada yang kenal, anak-anak tidak kenal, bahkan teman-teman alumni sendiri nggak kenal. Akhirnya saya cek, saya coba sekarang cari tahu kok bisa di semua media elektronik itu langsung berbunyi alumni santri Al-Falah Ploso melecehkan santrinya. Cari alumni mana itu, kok kita nggak ada yang tahu itu, bahkan pengurus saja nggak tahu. Ternyata benar, dia itu pernah di Ploso 2 hari. Loh bener itu, ini kisah nyata. 2 hari dia di Ploso dan kemudian dia tidak kerasan pulang. Artinya 2 hari kamu nempat di Baitul Arqam ini sudah cukup untuk kemudian menjustifikasi bahwa itulah hasil cetakan Baitul Arqam. Maka hati-hatilah. 2 hari, bayangkan, apalagi kalau 20 tahun kayak itu sampai atraksi, ya saya tetap akan jawab enggak kenal saya. Makanya Masya Allah, Gus Wahim tadi kan dawuh,
Santri harus kelihatan kesantriannya. Artinya dalam hal-hal yang bersifat positif. Jangan sampai kamu itu tidak pernah viral, sekali viral masalah. Loh, iya. Loh. Sekarang saya tanya, cepat mana viral masalah sama viral positif? Gimana? Kamu mau ambil jalur mana ini? Viral itu kadang-kadang penting. Saya di mana-mana selalu ngomong, di dalam yasyarka ilmuka lam tajid li ilmika insanan minan nasi. Kalau masyarakat di lingkungan kamu nggak tahu kalau kamu pernah ngaji di Al-Falah Ploso, A'udzu billahi minasy syaithan. tahu bahwa kamu itu harus dimanfaatkan, bahwa ada keilmuan yang harus diserap dari kalian semua, yang kalian dapatkan dari guru-guru kalian. Wan dan Iqbal Zihaduddin bin Bapak Insonakal ilmu alladhi hamaltahu ataka mayyajtanihi wa terhadap ibunda tercinta masing-masing. Bapak saya itu selalu ngomong, pokok santri Berbahagia. tok sakate wajib ilmiah amaliyah, amaliyah ilmiah. Wajib penuh dengan keilmuan, kemudian selalu berusaha mengamalkan keilmuannya, dan semua perilakunya harus ia kembalikan, ia sesuaikan dengan keilmuannya. Ya sudah, santri itu. Ono santri kok sakarepe dhewe gak ilmiah, ya santri. Kalau dalam bahasa Jawa Timur yang paling sopan namanya santri koclok. Tapi kalau nggak tahu saya kalau di sini. Ya, di sini saya nggak ngerti. Tapi walhasil manfaatkan betul keberadaan pondok-pondok yang ada, apalagi kalau masih ada yang sepuh-sepuh. Saya tadi itu nulis, ya, saya tulis sambil jalan dari Jepang ini lah. Nah, ada yang saya tulis ya supaya paling enggak ya buat matlaah saja ya, daripada nganggur nggak jelas. Mali ara ulama akum yamutun wa juhalakum la yata'allamun. Ini disampaikan oleh Al-Imam Abi Darda. Beliau mengatakan, saya lihat sekarang tokoh-tokoh, para ulama, para kiai satu persatu sudah pada dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, pada wafat. Sama kalau nggak percaya, kiai-kiai sudah habis. Nyatanya saya ini sudah menjelang jadi kiai. Ini sudah menunjukkan betapa memprihatinkannya situasi perkiaian. Ini saja sudah jadi ketua pondok loh. Padahal kan belum sepuh-sepuh amat. Yeah. Ini menunjukkan alamat kiamat ini, Pak. Kiai yang tampil sangat muda-muda. Mali ara ulama akum yamutun, tapi wajuhalakum la yata'allamun. Dan yang bodoh-bodoh sama sekali tidak tertarik ngaji. Laqad khasyitu ayyad habal ilm wa la yata'allamal akhir. Saya sangat khawatir kalau kemudian ilmu itu akan habis dan yang muda-muda belum berkesempatan ngaji. Semen kan masih ingat bahwa Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, innallaha yakbidul ulama wa yakbidul ilma ma'ahum. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang suka mengambil para kiai. Berarti secara otomatis keilmuannya juga diambil. Yang paling berbahaya adalah wa yansha'u ahdasun yanzu ba'duhum ala ba'din nazwal air. Kemudian muncul tokoh-tokoh muda, ketika yang sepuh-sepuh mangkat, muncul tokoh-tokoh muda yang cukup viral, tapi omongannya hanya memecah belah kita semua.
Omongannya hanya membuat kita tidak bersatu, tidak saling mencintai, tidak saling menyayangi. Dan ini bahaya, Pak. Super bahaya. Saman masih ingat Rasulullah pernah mengatakan layadkhulal jannah. Kita ini tidak mungkin masuk surga kecuali kita memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan pernah sempurna keimanannya sampai kemudian kita punya kemampuan untuk membangun kasih sayang di antara kita. Lah ini muncul tokoh-tokoh muda yang omongannya hanya membuat kita saling berbenturan. Yanzu ba'duhum ala ba'din nazwal ir. Yang membuat nazwal ir itu, pernah lihat adu domba enggak sampean? Apa namanya? Domba di kepalanya ditabrakkan dengan kepala domba yang lain. Apa sih itu? Makanya itu sangat berbahaya. Para orang tua yang anaknya kebetulan di usia-usia ngaji, kami sangat memohon kepada panjenengan semua, tolong anak-anak itu digiring ngaji. Ya sekolah, ya ngaji. Jangan sekolah saja tapi tidak ngaji. Kalau kayak Gus Fahim, kayak saya ini nggak patek sekolah, ya banyak alasannya gitu loh. Tapi kalau adik-adik wajib sekolah, tapi juga wajib ngaji, jangan sampai enggak. Karena kayak tadi didahulukan Gus Fahim, ngaji itu adalah sesuatu yang paten, tidak bisa kita tinggalkan. Tidak boleh kemudian siapapun meyakini bahwa kita akan selamat di hadapan Allah tanpa ngaji. Maka kami hanya ikut mendoakan moga-moga putra-putri panjenengan semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mampu dimudahkan ketika diantarkan ke pondok-pondok pesantren. Pondokkan ke pondok yang tepat. Saya enggak ngomong pondokkan di pondok kami, enggak. Pondok kami itu sudah banyak santrinya. Saya enggak akan kampanye untuk itu. Loh, betul itu. Bahkan Gus Fahim itu hari-hari akhir ini sudah kebingungan cari kamarnya anak-anak itu. Dulu teman-teman alumni, kamu itu sekamar berapa dulu? Kamu 20, sekarang satu kamar itu rata-rata anaknya sekitar paling dikit ya 40 lah. 40 sampai 60 anak per kamar. Itu padahal kamarnya hanya sekitar 3 kali 4, 3 kali 3, itu isinya segitu. Itu isinya segitu. Artinya kami tidak akan kampanye untuk pondok kami sendiri, tidak. Pondok-pondok kayak Baitul Arqam ini harus didukung betul keberlangsungannya. Harus itu. Karena ya kayak tadi dahulukan Gus Fahim loh. Ojo sampai, jangan sampai kemudian kiainya 1000, santrinya hanya 10, yang membuat kemudian kiainya rebutan santri. Buat apa? Kita ini kompak sesama santri saja. Orang yang nggak suka santri, nggak suka pesantren itu tetap lebih banyak, Pak. Apalagi kita nggak kompak sesama para santri, saling menjatuhkan. Kayak tadi dahulukan Gus Fahim tadi cerita apa? Itu yang mengolok-ngolok, malah yang suudzon, malah apa namanya? Oh, menceritakan saya tadi. Lawang santri yang kelewatan ngaji, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ya santri yang ya tadi itu loh, santri 2 hari 2 bulan boyong, biasa, nggak apa-apa loh. Betul itu. Wong saya itu jalan-jalan ke Jepang saja sudah pengen ngaji di sana, tapi siapa yang mau saya ajak ngaji di sana itu? Loh, bener itu. Jangan ada saling benci di antara kita. Jangan ada saling hasut. Apa-apaan itu. Nabi Musa, ini terakhir, santri penting, tuek-tuek.
Arep dadi kiai bahaya tenan penyakitnya. Ini terakhir ini, habis ini langsung pulang saya. Nabi Musa suatu ketika bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, man ahluk?" Orang-orang man ahluk alladzina tudhilluhum fi dhilli arsyik. Kata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang boleh disebut keluarganya Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Artinya yang pasti selamat di hadapan Allah itu siapa? Yang ordalnya Allah taala itu siapa? Kamu jangan pikir ordal itu hanya ada di dunia loh ya. Oh enggak bisa. Gus Wahim enggak guyon loh ketika dawuh bahwa kita nanti jangan sampai dihisab. Hisabnya ikut Mbah Jazuli saja. Itu kita seriusin. Kalau Allah taala sampai menghisab kita, pasti enggak selamat kita. Pasti enggak selamat. Ayo coba hitung mulai kamu balik sampai hari ini, amal apa yang kira-kira membuat kamu selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Enggak mungkin itu. Wong saya yang setengah kiai aja enggak punya, apalagi loh. Maka jalur orang dalam itu penting. Lah Indonesia sedikit lebih cepat daripada yang lain karena orang dalam sudah dimulai di dunia. Tetapi itu penting, mungkin itu buat latihan nanti di akhirat. Enggak apa-apa, bagus saja, terserah. Wong budaya penting itu. Apa mau cerita apa? Man ahluk, ordalmu itu siapa ya Allah? Kata Allah Ta'ala apa? Qal al-bari'atu aidihim. Wattahirah qulubuhum walladzina yatahabbuna li. Ada alladzina walladzina yatahabbuna bi, ada yang walladzina yatahabbuna bi jalali, tergantung kamu mau ngambil kitab yang mana. Ordalnya Allah Ta'ala al-bari'atu aidihim, yang disebut oleh Rasulullah al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Anggota tubuhnya tidak pernah ia gunakan untuk menyakiti orang lain. Mulutnya, tangannya, loh kadang-kadang orang itu tidak pernah mukul, tapi mulutnya nusuk. Iya, mukul itu kalau sampai lebam, kamu bawa ke puskesmas, ada obatnya. Tapi kamu ngomong, kamu bikin status, ini 40 tahun belum lupa. Loh iya, kadang-kadang saya tidak pernah ngomong apa-apa, wong saya hanya bikin status. Sama al-qalam itu kata Imam Ghazali ahadul lisanaini lil insan, bahwa pena, kalau sekarang kan nggak ada pena, adanya kan jempolmu lah. Jempol kamu itu satu di antara dua mulut yang kita miliki. Hati-hati dengan itu. Kamu jangan sok-sokan. Saya tidak pernah ngomong apa-apa loh. Tapi kamu caci maki, mengolok-olok teman, alah, atau sekedar misalnya kayak kamu itu kontak WA-nya berapa? Kontak WA-nya misalnya 100 orang, teman kamu misalnya. Terus kamu di situ nulis teman pengkhianat. Itu 100 orang tersinggung nggak itu? Karena nggak jelas. Ketika di WA itu saya maksudnya, enggak, bukan kamu, bukan kamu. Masalah itu. Masalah. Itu nggak mungkin jadi ordalnya Allah Ta'ala itu. Karena nggak al-bari'ah aidihim. Wattahirah qulubuhum. Nah ini yang akan saya maksud tadi. Wattahirah qulubuhum. Ordalnya Allah Ta'ala itu yang hatinya bersih, Pak. Enggak ada hasut. Santri gampang hasut. Aja mau anggap santri wis kopiahan serbanan, enggak mungkin hasut. Super hasut santri. Bahkan rodok kiai yang ngono. Loh, betul itu. Ayo saya ingat takoi. Kamu yang sudah agak tokoh di rumah, kalau misalnya ada calon bupati sowan ke kiai yang selain kamu panik enggak? Loh, iya Pak. Loh iya. Bahkan kalau pada akhirnya kamu ketemu sama bupatinya, kamu mesti akan ngomong gini, ngapain kamu sowan ke sana? Sowan itu ke saya saja cukup. Bahaya.
Bahaya betul jadi kiai itu. At-tahirah qulubuhum, yang terakhir alladzina yatahabbuna bi atau bi jalali, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya moga-moga tumbuh rasa mahabbah di antara kita, barokah silaturahim ini. Kami akan terus ikut mendoakan moga-moga pondok ini dan semua pondok-pondok sampean yang kamu bangun hari ini moga-moga istiqamah, moga-moga nizam, pengabdian panjenengan, khidmah panjenengan, moga-moga masmuah makbulah indallah Subhanahu wa taala. Lah, istri-istri panjenengan ini semuanya ini moga-moga benar-benar mendukung perjuangan panjenengan. Karena sampean jadi tokoh, jadi kiai, tanpa dukungan mereka-mereka ini semua, hatamlah kamu semua. Loh, betul itu. Jangankan kamu mau berjuang di tengah-tengah masyarakat ya, kamu mau mondokkan anak saja tanpa dukungan ibu-ibu ini yang melas-melas ini bentuknya, nggak akan pernah berhasil. Anak mau mondok tapi ibunya nggak pengen, gagal pasti. Sampean punya anak, mau kamu pondokkan, kamu bawa ke Ploso misalnya, atau kamu bawa ke Baitul Arkom misalnya, tapi kalau istri kamu nggak dukung, nggak mungkin berangkat. Tapi kalau dibalik, kamu nggak patek pengen mondokkan anak, tapi pokok ibu-ibu semangat, berangkat itu pasti berangkat. Contohnya Gus Wahim kalau pengen jalan-jalan ke pantai tapi Ningsita tidak tertarik, nggak jadi itu, nggak jadi itu. Tapi kalau dibalik, Ningsita pengen, Gus Wahim walaupun kurang pengen tetap berangkat. Loh, iya apa enggak? Ya, makanya jenengan sangat penting untuk keberhasilan anak. Moga-moga putra-putra panjenengan semua dijadikan anak-anak yang baik, anak-anak yang salih, anak-anak yang membanggakan panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf ini, mohon maaf betul ini. Mohon maaf pada semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada keluarga besar Baitul Arkom. Moga-moga kehadiran teman-teman Al-Falah ke sini, termasuk kami-kami ini, ada manfaatnya, ada gunanya, ada barokahnya. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, doa ya.